Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang program pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di tingkat RT dengan Ananda Lailatul M dengan NIM 2121 10 10 11 12 sebagai ketua dan Farah Khairunisa dengan NIM 2121 10 10 10 10 serta Tianda Azza Sabila dengan NIM 2121 10 10 10 97 sebagai anggota. Next. Untuk topik pembahasan kali ini, yang pertama yaitu ringkasan, kedua pendahuluan, ketiga program yang ditawarkan, keempat rencana anggaran biaya, yang kelima jadwal kegiatan. Untuk judul kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama program sosialisasi dan demo pencegahan COVID-19 di RT. Yang kedua, pembuatan hand sanitizer bersama anak sekolah dasar. Untuk target penerima manfaat, yaitu masyarakat sekitar sekolah, dengan lokasi kegiatan Dusun Sukosari, RT 4, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggaman, dan SDN Jatisari 3. Serta instansi yang terlibat yaitu SDN Jatisari 3. Untuk nama anggota tim dan peran, yaitu yang pertama Ananda sebagai penanggung jawab acara, yang kedua Farah sebagai penanggung jawab sewa dan transportasi, yang ketiga Pianda sebagai penanggung jawab perlengkapan dan konsumsi. Untuk jadwal dan anggaran, dilaksanakan dari bulan April sampai dengan Desember 2022 dengan total biaya Rp7.953.000. Analisis situasi. Akhir-akhir ini, masyarakat dihebohkan oleh virus COVID-19. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah mengambil kebijakan dengan menerapkan lockdown di berbagai daerah, seperti menutup sekolah, tempat kerja, membatasi pergerakan masyarakat, dan menutup tempat-tempat umum. Kondisi yang terjadi tersebut menuntut masyarakat harus beraktivitas di rumah, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan. Hal ini dilakukan agar kita segera dapat menahan laju penyebaran virus COVID-19. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan seperti itu, nyatanya kasus COVID-19 masyarakat masih meningkat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Edukasi dan sosialisasi yang khusus menyasar kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan, sosial, dan ekonomi rendah masih kurang. Pesan tentang protokol kesehatan tidak sampai pada kelompok ini. Oleh karena itu, kelompok masyarakat ini cenderung tidak peduli terhadap bahaya COVID-19 karena kurangnya pengetahuan. Padahal, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci agar pandemi ini cepat usai. Oleh karena itu, terciptanya program-program yang terkait pencegahan dan penanggulangan virus COVID-19 penting untuk dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Next. Permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, masyarakat belum mengetahui cara pencegahan COVID-19 dengan baik karena kondisi ini masih baru. Yang kedua, melaksanakan prokes hanya karena himbauan dari pemerintah tanpa tahu alasannya. Yang ketiga, panik buying dari barang-barang seperti masker, hand sanitizer, dan masih banyak lagi. Yang keempat, anak-anak mulai bosan karena kegiatan di rumah hanya mengerjakan tugas sekolah. Next. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan penyelesaian masalah yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan COVID-19. Yang kedua, memberikan edukasi nyata kepada masyarakat sasaran dengan cara membagikan cara pembuatan hand sanitizer mandiri. Manfaat bagi masyarakat yang pertama, masyarakat dapat ikut andil dalam upaya pencegahan COVID-19. Yang kedua, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar sebagai langkah alternatif pencegahan sehingga dapat mengurangi biaya ekonomi yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah program yang ditawarkan. Yang pertama adalah program sosialisasi dan demo pencegahan COVID-19 di tingkat RT. Program ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan sosial sekaligus edukasi terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19 dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat. Target utama dari program ini adalah masyarakat di wilayah Dusun Sukosari, RT 4, Desa Jenggawa, Kabupaten Jember, dan akan dilaksanakan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Jember Prodi Kesehatan Masyarakat dengan bantuan tenaga ahli kesehatan masyarakat sebagai pemberi materi. Yang kedua adalah pembuatan hand sanitizer bersama anak sekolah dasar. Mitra pada kegiatan ini adalah SD Jatisari 3. Tujuan
Program ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi SD tentang cara pembuatan hand sanitizer pada masa pandemi. Karena keterbatasan hand sanitizer serta memanfaatkan waktu di rumah, kita bisa membuat hand sanitizer sendiri. Kegiatan akan dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat dengan hasil dari kegiatan ini adalah menunjukkan bahwa mitra kegiatan mampu membuat hand sanitizer sendiri dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Program sosialisasi dan demo pencegahan COVID-19 di RT. Yang pertama, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan masker, memberikan demo cara penggunaan masker yang benar, memberikan materi dan demo penggunaan hand sanitizer, memberikan materi dan demo cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya, pembuatan hand sanitizer bersama anak sekolah dasar. Yang pertama, memberikan materi mengenai hand sanitizer, melakukan praktik pembuatan hand sanitizer bersama, serta memberikan hand sanitizer yang telah dibuat bersama kepada anak-anak SD. Lalu ada rencana anggaran biaya. Yang pertama ada biaya honorarium, biaya yang diusulkan sebesar Rp1.500.000 dengan persentase 15%. Yang kedua, biaya pembelian bahan habis pakai, biaya yang diusulkan adalah Rp3.401.000 dengan persentase 34%. Yang ketiga adalah biaya operasional dengan biaya yang diusulkan sebesar Rp3.010.000 dengan persentase 30%, dan transportasi dengan biaya yang diusulkan Rp42.000 dan persentase 0,42%. Sehingga jika ditotal, biaya yang diusulkan adalah Rp7.953.000 dengan persentase 79,42%. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu merupakan rancangan anggaran biaya yang meliputi pertama, honorarium untuk membayar tenaga kesehatan masyarakat dengan honor Rp750.000 pada waktu 2 hari di bulan September dengan total Rp1.500.000. Lalu untuk membeli barang habis pakai seperti poster dengan subtotal Rp50.000, lalu masker dengan subtotal Rp45.000, etanol 96% dengan subtotal Rp60.000, gliserin dengan subtotal Rp40.000, hidrogen peroxide dengan subtotal Rp35.000. Juga untuk membeli air suling dengan subtotal Rp10.000, gelas ukur dengan subtotal Rp30.000, corong dengan subtotal Rp6.000, botol bersih ukuran 1 liter dengan subtotal Rp15.000, botol plastik spray dengan subtotal Rp60.000, sarung tangan dengan subtotal Rp50.000, dan untuk konsumsi dengan subtotal 3 juta. Yang ketiga yaitu biaya operasional yang meliputi sound system dengan subtotal Rp1.210.000, lalu terdapat proyektor dengan subtotal Rp300.000, lalu juga untuk menyewa terop dengan subtotal Rp1.500.000. Untuk transportasi yaitu dengan membeli bensin dengan subtotal Rp42.000. Dan apabila semuanya ditotal akan menjadi Rp7.953.000. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Desember. Yang pertama yaitu analisis situasi yang dilaksanakan pada bulan April sampai Juni. Lalu terdapat persiapan program kerja yang akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus, lalu pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan di bulan September dan bertahap selama 1 minggu. Lalu juga terdapat evaluasi hasil program kerja yang akan dilaksanakan setelah kegiatan berlangsung pada bulan September, lalu pembuatan laporan program kerja yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dalam berkata-kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.